when darkness abides, despair overwhelms us, still there is a light, still there is a light. When lights speak the loudest, when truth is on trial, the battle's against us, our hope is in Christ, our hope is in Christ. Glorious, endless light, you're the radiant one, Jesus Christ. Glorious, ever bright, you're the Son of God, Jesus Christ. When brokenness finds batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kemuliaan. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, kau Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru, darimu mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kemuliaan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
stars in awe of you, we bow down. Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy, all the saints cry, holy. Who compares to you, our awesome God? Glory and majesty, you reign now, so good in all your ways, our awesome God, our awesome God. Say we are waiting. We are waiting here for holy power. Our lives ransomed by the Savior's blood. Tongues of fire afresh on us. With your presence, come and send us out. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy, and all the saints cry, holy. Who compares to you, our awesome God? Your glory, and majesty, you reign now, so good in all your ways, our awesome God, our awesome God. We worship you, Lord. You are awesome. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. We will lift our voice. We sing out your praise. God of wondrous grace, moving in this place. Angels join the song. Nations will bow down. You are worthy, Lord, our awesome God. We will lift our voice. We will sing for you, Lord.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Bapak Luar Ibu? biasa. Baik, puji Pak Jimmy. Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan Pak Jimmy. Puji Tuhan. Amin. Sukacita. Kalau ada interaksi itu rasanya lebih rame ya. Jadi kan nggak ngomong ke laptop. Meskipun berbicaranya ke laptop. Oke Bapak Ibu, dalam minggu ini saya, Bu Yanti, Debra dan saya baru divaksin juga. Jadi rasanya tuh memang kalau saya sendiri merasa agak pusing, lalu agak meriang, rasanya capek sekali ya. Tapi karena kesibukan nggak bisa istirahat yang cukup juga. Tapi satu hal, makannya tuh jadi lebih banyak, nafsu makannya tuh bertambah. Jadi ini salah satu efek vaksin, tapi saya rasa semuanya berlangsung dengan baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Agung membawa pengantar persembahan, dan beliau mengatakan apapun yang kita alami pada saat-saat ini, bagian yang mungkin masalah yang kita hadapi, kesulitan, atau mungkin juga bukan kesulitan, tetapi semuanya itu saya percaya bahwa Tuhan menggunakan semuanya itu untuk membuat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk lebih sabar, untuk lebih percaya Tuhan, untuk lebih bergantung kepada Tuhan, dan semakin menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bisa ada sampai hari ini, tidak lain hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah saudara sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, atau pengusaha, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan itu hanyalah panggung atau platform. Ya, tetapi sebenarnya kita tahu bahwa kita hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita ada dalam minggu, ini disebut dengan Holy Week ya, atau Minggu Suci, karena hari Jumat dalam minggu ini, minggu depan ya, itu adalah Jumat Agung, ya, dan kita akan merayakan ibadah kita Jumat Agung pada hari Jumat. Dan hari Minggunya ada hari Paskah atau kebangkitan. Dan peristiwa Paskah ini sebenarnya peristiwa yang sangat penting, karena ini dasar dari iman kita, bahwa Tuhan yang menjadi manusia itu dikorbankan, disalibkan, untuk menebus seluruh dosa umat manusia, dan merubah peradaban di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bobotnya sama dengan Natal. Meskipun lebih meriah Natal ya yang dirayakan, tapi sebenarnya sebagai orang Kristen kita harusnya lebih memberikan nilai Paskah ya yang sama dengan Natal. Jadi bukan suatu perayaan yang biasa sebenarnya, tapi ini suatu yang sangat fundamental, sangat mendasar dalam iman kita. Dan menurut tradisi orang Yahudi, minggu-minggu suci ini biasanya mereka membacakan kitab Ayub ya. Ayub adalah kitab penderitaan. Kenapa? Karena ini minggu-minggu sengsara, dan Ayub ini kitab yang ditulis, sebagian ahli mengatakan kitab yang tertua. Ya, jadi dia hidup sejaman Abraham. Ya. Dan tradisi orang Yahudi, mereka membacakan kitab Ayub sepanjang minggu suci ini untuk mengingat penderitaan Ayub. Nah, bagi kita orang Kristen, karena itu tradisi orang Yahudi mengacu pada perjanjian lama, tapi bagi kita orang Kristen yang kita sudah melihat pengorbanan, penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, jadi kita tidak membaca kitab Ayub, tapi kita tetap masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, dan kita tetap akan mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, khotbah pada hari ini, saya mulai share screen ya. Oke. Jadi salt and light, salt garam, light terang. Jadi kita dipanggil menjadi terang dan garam. Ya, selama 5 minggu. Sebenarnya ini seri baru selama 6 minggu. Tapi minggu yang kedua itu sudah kita dengarkan waktu minggu lalu ya, waktu Bapak Ibu Saudara bergabung, kita semua yang hadir bergabung dengan gereja Every Nation Dalung
sebenarnya kita sudah mendengarkan itu minggu kedua. Nah, saya mulai dari minggu pertama, Salt and Light, Terang dan Garam, yang diambil dari studi kitab Yesaya. Nah, kira-kira 1 bulan yang lalu, lebih dari 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum ibadah seperti hari Minggu ini, saya sarapan pagi, dan saya makan garam itu kok nggak merasa asin, ya. Jadi hilang rasa asinnya, perasaan pengecap saya itu hilang, ya. Dan saya merasa apakah ini gejala awal COVID, karena biasanya hilang rasa, ya. Nanti kemudian dalam minggu itu saya cek PCR, ya, swab test PCR, dan hasilnya negatif, ya. Hanya untuk memastikan bahwa jadi jangan sampai saya kena lalu saya tidak punya gejala apa-apa dan membahayakan orang lain. Jadi daripada pakai tes yang seperti antigen yang memang belum tidak bisa akurat, kalau dia ya seperti dokter ini pernah bilang, saya ingat, kalau positif dia betul-betul positif, tapi kalau antigen itu negatif belum tentu negatif. Jadi untuk memastikan, saya tes swab PCR, ya, lumayan mahal ya harganya, dan puji Tuhan negatif, ya, meskipun saya merasa gejala-gejala kayak sakit tenggorokan, agak pusing, dan hilang perasa. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian, langsung saya teringat firman Tuhan, ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5:13. Jadi ketika saya merasa, saya langsung coba garam, saya makan garam, langsung makan garam untuk memastikan, dan itu rasanya memang tidak ada rasanya, garamnya hambar, ya. Ternyata kemudian memang garam yang dipakai waktu itu memang kurang asin, ya. Nah, saya langsung teringat firman ini, Matius 5:13. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, ini bukan perkataan dari murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu saudara dan saya, Tuhan Yesus mengatakan kita ini garam dan terang dunia. Ya, garam itu fungsinya untuk mengawetkan, dan terang untuk menerangi kegelapan. Kehadiran orang Kristen, ya, sebenarnya seperti garam yang menahan pembusukan yang terjadi. Karena kalau kita mengawetkan makanan, biasanya diasinkan, seperti ikan asin dan sebagainya. Garam dibutuhkan untuk menahan pembusukan yang terjadi pada makanan yang kita awetkan. Demikian juga ketika Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah garam dunia, kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menahan pembusukan, kebobrokan masyarakat yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar, kita lihat di media sosial dan sebagainya. Ya, berita-berita kejahatan, berita-berita yang menunjukkan bagaimana berdosanya dan jatuhnya manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hadir. Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Dan kamu adalah terang dunia. Terang untuk menerangi kegelapan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau malam hari, Bapak Ibu Saudara, listriknya padam. Ya, listriknya padam. Ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin jalan bisa tersandung, bisa terantuk meja, bisa kesandung apalah, ya. Kita bisa mecahkan barang mungkin karena tersenggol, ya. Bisa bayangkan kalau tidak ada terang, ya. Maka betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, terang hadir untuk menerangi kegelapan, ya, sehingga ketika ada terang, maka umat manusia bisa beraktivitas dan melakukan segala aktivitasnya dalam keberlangsungan hidupnya. Jadi ketika saya kehilangan perasa, saya langsung teringat firman ini. Jadi kalau garam itu sendiri tidak asin,
Apa gunanya ya? Tuhan bilang selain dibuang dan diinjak orang. Ini suatu firman yang cukup keras ya. Hidup kita tidak ada gunanya. Di sini dikatakan kalau garam itu tawar, ya tidak bisa dihasilkan lagi dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua tidak seperti itu. Kita terang dan garam dunia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua kita ada, kita hidup, kita bekerja untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Di akhir seri ini, jadi ini 6 minggu, tapi karena minggu kemarin sudah kita dengarkan, itu minggu kedua, ini minggu ke-1. Di akhir seri khotbah ini, selama 5 minggu ke depan, kita akan memiliki pemahaman Alkitabiah tentang bagaimana salib dan kebangkitan Kristus, karena ini kita minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu disebut dengan Holy Week atau Minggu Suci, Minggu Kudus. Bagaimana salib dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ada di pusat rencana Tuhan untuk membawa keutuhan dan pemulihan ke dunia yang sedang binasa ini, dunia dengan segala problemanya, dan memungkinkan kita, Bapak Ibu Saudara saya, kita gereja Tuhan, menjadi agen dari rencana pembaruannya. Tuhan menebus, Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menebus kejatuhan manusia, dunia yang terhilang, dunia yang sedang binasa ini. Dan Bapak Ibu Saudara saya, kita ada dalam rencana itu, kita ada dalam proses itu. Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah gereja Tuhan. Karena gereja bukan bangunan, gereja bukan organisasi, gereja bukan liturgi, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan untuk satu tujuan yang mulia. Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi agen, menjadi orang-orang yang membawa shalom, ya, membawa damai ke muka bumi ini dalam setiap area kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, pemahaman kita tentang realitas saat ini, kalau kita melihat ke sekeliling kita, baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, berita-berita yang kita lihat saat ini mungkin lebih banyak diakses melalui handphone, ya, sosial media, ya. Realitas saat ini berasal dari kebenaran firman Tuhan dan keinginan untuk memajukan kerajaannya. Maksudnya kita melihat keadaan yang tadi saya katakan penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebobrokan, ya, jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita lihat dari realitas firman Tuhan, saudara dan saya, kita dipanggil untuk memajukan kerajaannya. Ya, saya percaya Bapak Ibu akan bisa mengatakan iya dan amin, ya, karena kita semua ada dalam rencana penebusan yang Tuhan sedang dan terus kerjakan, ya, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan, seperti permukaan laut menutupi dasarnya, demikianlah pengenalan akan Tuhan akan melanda seluruh muka bumi ini. Dan kita ada dalam proses itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia tadi. Nah, kesakitan yang kita lihat, problem yang terjadi di masyarakat, dalam kehidupan sekeliling kita yang kita lihat, dan masalah yang kita lihat dalam budaya dan masyarakat hari-hari ini, itu berasal dari kejatuhan manusia, dan semuanya ini lagi menunggu penebusan Tuhan. Ya, meskipun wajar jika banyak orang termakan oleh masalah yang dihadapi masyarakat, artinya kita juga bisa terpengaruh dengan masalah yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita ingin fokus pada apa yang Alkitab katakan tentang dunia, ya, dengan cara yang sama. Berita-berita yang menampilkan peristiwa-peristiwa yang kita bisa lihat, tapi dengan cara yang sama firman Tuhan juga berkuasa, ya, agar Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menerapkan kebenaran yang kita tahu dalam keadaan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita memungkinkan kita untuk kita berjalan dalam iman, dan seperti visi yang Tuhan berikan, kita dipanggil
untuk menjadikan bangsa-bangsa muridnya. Gereja Evaniston ada untuk menghormati Tuhan dan memuridkan. Ya, inilah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tidak boleh kita lupakan, ya, dengan kesibukan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan masalah-masalah problema yang kita hadapi dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan hidup kita tidak boleh lupa bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, tadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dan garam dunia. Kita ada dalam proses penebusan dunia yang jatuh, yang terhilang, yang sedang binasa ini. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa inilah tugas utama kita. Kita hidup di muka bumi ini. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jangan sampai kita lupa dengan pergumulan kita sehari-hari, menjauhkan kita dari kesadaran ini, bahwa Bapak Ibu, Saudara dan saya, saudara adalah garam dan terang dunia. Kita dipanggil untuk menjadikan bangsa-bangsa muridnya. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan shalom, kerajaan damai sejahtera, kerajaan yang pemerintahan yang bukan secara geografis, tapi pemerintahan yang ada di dalam hati manusia, di mana undang-undang dasarnya adalah kebenaran, di mana rajanya atau kepala pemerintahannya adalah Tuhan Yesus. Ya, dan kita tahu bahwa dia akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara saya, kita tidak boleh lupa, ini tanggung jawab utama kita sebagai orang Kristen, menjadi terang dan garam dunia. Sekali lagi, jika terang itu menjadi gelap dan garam itu menjadi tawar, dengan apakah lagi garam itu dihasilkan. Jadi khotbah ini mengingatkan kita sepanjang 5 minggu ke depan, Bapak Ibu Saudara saya dan saya, dalam minggu-minggu suci dan pasca dan setelah pasca kebangkitan, rangkaian khotbah ini untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih punya anak atau juga mungkin pernah nonton Lion King, ya. Lion King ini cerita tentang seorang anak singa yang namanya Simba. Ya, Simba ayahnya namanya Mufasa. Dan bagi yang tahu ceritanya, singkat ceritanya, Simba ini ketika ayahnya meninggal, lalu Simba ini lari, ya, dia terhilang, lari, dan dia dibesarkan dengan teman-temannya, dengan Pumba dan siapa lagi saya lupa namanya. Lalu dia seperti merupakan realita, jadi dia hidup happy, jauh dari masalah, dia nggak ingat masalah-masalah, dan dia bukan tidak mau peduli, tapi memang dia hidup di dunia yang lain. Ya, terkenal sekali slogannya atau perkataannya itu Hakuna Matata, artinya don't you worry, ya, jangan khawatir, karena dia hidup di dunia yang lain, yang makan, dia main, happy, menyanyi, dia tidak tahu realita, dia keluar dari realita kehidupannya. Sampai satu hari kemudian dalam film ini ayahnya muncul ketika dia lagi bercermin di air, di danau, ayahnya muncul dan berbicara, ya, look inside yourself, you are more than what you have become, remember who you are, remember. Ayahnya Simba, Mufasa, mengingatkan kepada Simba, dia mengatakan, lihat dalam dirimu, engkau ini sebenarnya lebih daripada engkau yang ada pada saat ini. Karena engkau harus ingat, engkau ini siapa? Ayahnya Mufasa mengingatkan bahwa Simba ini adalah the Lion King, ya, raja singa. Singa adalah dilambangkan sebagai raja hutan rimba, ya. Dan dia bukan sekedar anak singa yang happy, artinya Hakuna Matata tadi, don't you worry, ya. Tetapi Simba punya panggilan, ya, untuk mengembalikan bangsa dan rakyat yang dia tinggalkan, dan kemudian singkat cerita dia berhasil mengembalikan tahta ayahnya, dan dia memerintah sebagai raja, dan pemerintahan rakyatnya kembali hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini sama halnya juga, ya, firman yang kita dengarkan ini seperti mengingatkan kita, remember, ingat siapa kita.
Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa saudara dan saya, kita adalah garam dan terang dunia. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8, Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Efesus. Ini saya ambil dari terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu oleh Sheila Bair. Dia sebenarnya menulis tahun 1930 berapa gitu, tapi ini yang 2011. Jadi sedikit berbeda dengan terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Dia mengatakan demikian, ya, di dalam Efesus 5 ayat 8. Dahulu kamu memang anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kamu sudah menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa kalian ini, kita semua, kalian ada di jemaat Efesus. Firman yang sama berbicara kepada kita hari ini, kita semua adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sekarang, setelah hidup kita di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak kegelapan. Nah, kita akan belajar teks kita, ya selama 5 minggu ke depan kita akan berbicara tentang rencana pemulihan Tuhan bagi dunia melalui kitab Yesaya. Jadi sebenarnya seri Salt and Light ini selama 5 minggu atau 6 minggu ini diambil dari studi kitab Yesaya. Bagaimana Tuhan bukannya sekedar ingin menyelamatkan manusia dari dosa dan hukumannya, tetapi kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuka jalan bagi rencana Allah untuk menebus dan memulihkan dunia ini kepada rencana yang semula. Apa rencana Tuhan yang semula? Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, Adam dan Hawa bergaul karib dengan Tuhan. Mereka tidak kekurangan. Apa yang mereka butuhkan semua ada dalam Taman Eden. Dan yang lebih penting lagi, Adam dan Hawa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kecukupan, tidak ada penderitaan, dan yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, hubungan dengan Tuhan. Nah, itu rencana Tuhan yang semula. Tapi karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka seluruh muka bumi ini ikut juga jatuh. Ya, peradaban manusia jatuh, jauh terpuruk. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, kematiannya di kayu salib itu membuka jalan bagi rencana Tuhan yang semula untuk menebus dan mengembalikan dunia ini sesuai dengan tujuan penciptaan pada awal. Itu terbuka jalannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ada di dalam proses yang terjadi itu. Nah, selama 6 minggu, saya ulangnya lagi, minggu kedua sudah kita ikuti minggu lalu waktu kita kebaktian bersama-sama Evelyn Sandalung. Ini adalah minggu pertama, jadi kita mundur 1 minggu. Nanti minggu depan kita hari Jumat kita akan masuk ke minggu ketiga, ya, ketika Jumat Agung. Nah, seri khotbah ini diambil dari kitab Yesaya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu Yesaya itu ada 66 pasal. Jadi Yesaya dikatakan Alkitab mini. Kenapa Alkitab mini? Karena jumlah pasalnya itu 66, sama seperti jumlah pasal Alkitab kita. Dalam Alkitab kita, 39 pasal itu Perjanjian Lama, ada kitab Perjanjian Lama itu 39 pasal, dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 pasal. Jadi kalau dijumlahkan 66 pasal, dari Kejadian sampai Wahyu, pasal yang dalam Alkitab kita itu ada 66. Nah, di dalam kitab Yesaya, pasalnya itu juga ada 66. Dan pembagiannya juga sama persis. Dari pasal 1 sampai pasal 39, itu disebut dengan bagian pertama, berbicara tentang penghakiman Allah atas dosa manusia. Bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, dan kemudian bagian kedua, 27 pasal bagian kedua dari kitab Yesaya, itu berbicara tentang anugerah Allah dan penebusan Allah. Jadi sama demikian juga, ya, 39 pasal Perjanjian Lama berbicara tentang penghakiman Allah dan dosa manusia, dan Perjanjian Baru 27 pasal berbicara tentang anugerah Allah dan penebusan Allah yang melalui kedatangan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan lahirlah gereja mula-mula. Dan dari gereja mula-mula lalu lahir gereja di Efesus, Roma, Tesalonika, dan terus sampai kekristenan dibawa sampai ke seluruh dunia. Jadi
Alkitab Yesaya dikatakan dengan Alkitab mini karena strukturnya sama dengan struktur Alkitab kita. 39 pasal Perjanjian Lama berbicara tentang penghakiman Allah atas dosa manusia, dan 27 pasal Perjanjian Baru berbicara tentang anugerah Allah dan penebusan Tuhan. Nah, kita lihat dari pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 16. Ya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ya. Lalu ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, di bagian nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel di pasal 1 ini, ya, umat Tuhan datang, mereka taat beribadah. Mereka datang dalam ibadah yang sudah ditetapkan oleh peraturan Musa. Dalam ibadah mereka menyembah Tuhan, mereka membawa persembahan, mereka mengikuti ritual atau liturgi agama, kegiatan dalam ibadah, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Namun gaya hidup mereka penuh dengan kejahatan, dan tangan mereka penuh dengan darah. Yesaya pasal 1 ayat 13 dan 15. Ya, jadi kalau saya analogikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, ada yang pernah ngomong begini. Ada orang Kristen yang hari Minggu kelakuannya berbeda dengan hari Senin sampai Sabtu. Ya. Nah, sekarang pandemi karena online, ya kayaknya Sabtu, Senin, Sabtu, Minggu juga sama karena tidak ke gereja dari rumah. Tapi biasanya kalau gerejanya hari Minggu kita hadir di gereja, ya hari Minggu kehadiran orang di gereja itu kelihatan begitu suci, begitu kudus, begitu rohani, mencari Tuhan. Ya, tapi ada yang mengatakan, tapi kelakuannya Senin sampai Sabtu tidak mencerminkan orang Kristen. Nah, saya mengangkat cerita ini Bapak Ibu, contoh ini untuk memberikan analogi persamaan. Nah, kehidupan bangsa Israel seperti itu. Ya, mereka datang membawa persembahan, mereka datang dalam ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, mereka mengikuti semua peraturannya, tetapi kehidupan mereka keseharian di luar ibadah itu jauh dari Tuhan. Mereka penuh dengan kejahatan. Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 15 menggambarkan tangan mereka penuh dengan darah. Dan sebenarnya Tuhan tidak menginginkan ritual yang tidak berarti dari kita, yang tidak mencerminkan kehidupan dengannya. Jadi Tuhan tidak menghendaki ibadah, yang dia menghendaki adalah hubungan kita dengan Dia. Tuhan menghendaki yang pertama, ada 3 poin. Tuhan menghendaki kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Dia. Bukan sekedar kita melakukan ibadah, ya, bukan sekedar ritual sesuatu yang berulang. Ya, ritual kita pada hari Minggu adalah hadir di kebaktian online melalui Zoom seperti ini ritual. Ya, ritual kita mungkin Bapak Ibu Saudara nanti akan ikut hari Rabu kelas diperlengkapi atau pertemuan-pertemuan lain secara virtual yang rutin. Ya, itu ritual kita. Tapi di balik ritual itu Tuhan menghendaki kesetiaan kita, bukan ritualnya, bukan ibadahnya, tapi kesetiaan kita. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 di sini Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel waktu itu, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Wow. Ini perkataan Tuhan sendiri yang datang melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan bilang Dia jijik melihat persembahan ibadah yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Ya, dan dikatakan perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena di balik ibadah itu tadi saya sudah katakan Israel hidup jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita setia kepadanya, bukan kepada ritual, kebiasaan agama yang menghubungkan kita kepadanya. Orang-orang Israel melakukan semua ritual secara benar pada semua pertemuan ibadah, persembahan, perayaan, mereka lakukan dengan setia. Namun pada saat yang bersamaan,
Mereka terang-terang berdosa terhadap Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengikuti Tuhan dan membuktikan melalui ritual kosong, ya, sementara masih melakukan apa yang dia benci. Kita tidak bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara rutin, ya, dan kita menganggap kita beribadah kepada Tuhan, padahal jauh dari keseharian kita, hidup kita jauh dari Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, Tuhan tidak menginginkan ritual itu, tapi yang Dia inginkan kesetiaan kita. Poin yang kedua, Tuhan menginginkan kebenaran dan keadilan dalam diri kita, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dalam tindakan kita sehari-hari. Di dalam ayat 17, firman yang sama, Nabi Yesaya berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya lagi kuliah di satu lembaga Injili, ya, yang terkenal di Indonesia, ya. Lalu dosennya sendiri ngomong begini, kita ini orang-orang Injili, ya, sangat miskin di praktek, ya, sangat miskin di aplikasi. Jadi secara teori, secara keilmuan begitu luar biasa. Demikian juga hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya mengerti kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sini Nabi Yesaya mengatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, karena mereka merampas hak-hak orang yang harusnya menerima haknya, mereka merampas hak-haknya. Mereka, ini orang-orang Israel di luar ibadah mereka pada waktu itu, mereka kejam. Mereka menindas anak yatim dan piatu, mereka menindas para janda-janda. Hidup mereka dalam keseharian jauh dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan secara rutin. Ya. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, ya, kita dipanggil untuk berbuat baik, belajar berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan? Membantu orang-orang di sekeliling kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Bapak, Ibu, sebagai suami istri, kasihlah suamimu, kasihlah istrimu, setialah kepada pasanganmu. Itu berbuat baik yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya anak, besarkanlah anak Bapak, Ibu, Saudara dengan cara yang takut akan Tuhan. Mendidik mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, kalau saudara-saudara sebagai anak yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu, taatlah kepada mereka. Itu ibadah kita. Itu kita belajar berbuat baik. Bagi saudara yang masih belajar, masih kuliah, belajarlah, kuliahlah dengan baik. Ya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Kita berusaha membantu orang yang butuh pertolongan. Ya. Jadi belajar berbuat baik. Tuhan menghendaki, poin yang kedua tadi, Tuhan menghendaki kebenaran, keadaan dalam diri kita, dalam tindakan keseharian kita, bukan dalam ibadah rutin yang kita lakukan. Tuhan ingin kita belajar berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Ini bisa terjadi dari perubahan dari dalam keluar. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau kita berubah dari dalam kita keluar. Ya, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan firman Tuhan, Tuhan merubah hati kita, Tuhan merubah sikap kita. Dari dalam keluar, kita bisa berbuat baik, belajar berbuat baik. Hanya karena perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dan pada saat yang sama, kita juga menjauhkan dari ketidakadilan. Artinya orang yang harus menerima haknya, berikan hak mereka. Kita tidak boleh merampas hak orang lain. Dan ini dibutuhkan pertobatan dari hari ke hari. Kita membutuhkan perubahan sikap hati kita. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5:13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita berpergian malam hari, kita melihat di puncak gunung atau bukit ada
lampu-lampu di kota, di atas bukit itu atau di gunung itu tidak mungkin disembunyikan. Ya, kamu adalah terang dunia. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan kalau kita orang Kristen, kita ini terang, nggak mungkin terang itu disembunyikan. Dia harus kelihatan, dia harus nampak, dia harus bisa terlihat oleh orang lain. Garam dan terang dunia. Tadi saya sudah katakan garam fungsinya untuk mengawetkan. Bukan hanya mengawetkan, tapi juga memberikan rasa enak, rasa sedap ya. Kalau kita masak, Bapak Ibu masak sayur nggak ada garamnya, kurang sedap. Kehadiran orang Kristen membuat dunia ini harusnya jauh lebih baik, bukan sebaliknya. Ya. Sekali lagi, kehadiran orang Kristen di dunia ini harusnya membuat dunia ini jauh lebih sedap, jauh lebih indah, bukan sebaliknya. Ya. Dan kemudian terang untuk mengusir kegelapan. Poin yang ketiga, Tuhan menginginkan hubungan yang nyata dengan kita. Apa yang dimaksud dengan nyata? Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, Yesaya berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Kirmisi ini merah ya warnanya, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan menggambarkan orang Israel sebagai mereka yang telah melupakan Tuhan. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 ayat 4. Ya. Forsaken the Lord, berbalik belakang. Mereka beribadah kepada Allah lain dengan hidup mereka. Mereka melakukan ritual, keagamaan, tapi keseharian mereka sebenarnya sedang beribadah kepada Allah lain. Mereka berbuat dosa. Namun Tuhan tidak sekedar menginginkan mereka untuk kembali dan mengikutinya. Tanpa berpikir, Tuhan mau mereka sungguh-sungguh. Tuhan mau, sama halnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau hubungan yang real, yang nyata. Jadi kita bukan sekedar ikut-ikutan jadi orang Kristen. Ya. Dan Tuhan mengundang mereka, Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima tawarannya. Untuk membuat dosa mereka, dosa kita, putih seperti salju. Seolah mereka tidak pernah berbuat dosa. Ya. Yesaya 1 ayat 18. Meskipun dosamu seperti kirmisi, aku akan putihkan, lebih putih dari salju. Seperti kain kesumba merah, ya, lebih putih dari bulu domba. Tuhan mengendaki hubungan yang nyata. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kaos yang satu kotor sekali. Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari untuk diperbaharui dan menjadi kaos putih yang seperti ini, yang berkilau. Ya, Tuhan sanggup untuk mengampuni setiap dosa kita. Tuhan bisa, anugerahnya lebih besar dari kesalahan kita. Anugerahnya dan belas kasihan lebih besar daripada dosa yang kita pernah lakukan, Bapak Ibu. Hal yang sama, dia menyampaikan undangan yang sama kepada kita hari ini. Bukan hubungan yang sifatnya hanya permukaan atau bentuk ritual saja. Tapi Tuhan mencari hubungan yang benar dan hidup pada setiap kita masing-masing. Sehingga kita dapat diubah menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya berikan kesimpulannya dalam satu kalimat. Tuhan mengendaki hubungan, bukan ritual atau agama. Saya akan menutup dengan satu cerita Bapak Ibu, cerita fabel. Fabel ini cerita rakyat ya, tentang seekor burung raja wali yang hidup di antara ayam-ayam. Ya. Jadi singkat cerita, nggak tahu bagaimana telur burung raja wali ini dieram oleh induk ayam. Nggak tahu bagaimana kok ada telur yang bisa kecampur dengan telur ayam, induknya mengerami, dan kemudian lahirlah Raja Wali. Berbeda sebenarnya dengan ayam. Ya. Raja Wali ini melihat anak-anak ayam bagaimana mencari makan, mengais-ngais, mencari cacing, makanan, dan dia bertindak dan hidup seperti ayam pada kebanyakannya. Sampai satu hari kemudian dia melihat
di langit, burung-burung yang terbang begitu indah, begitu megah, begitu kelihatannya elegan sekali. Dan dia tidak menyadari bahwa dia adalah bagian dari burung-burung Raja Wali itu. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kesulitan masalah yang kita hadapi sehari-hari, baik dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dan media yang kita lihat, berita-berita yang kita lihat, gaya hidup yang mungkin kita dipengaruhi oleh teman-teman kita bergaul, kita tidak boleh lupa Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Raja Wali ini burung Raja Wali, dia bukan anak ayam, dia bukan ayam. Satu hari ketika dia menyadari hal ini, dia mengepakkan sayapnya dan dia terbang. Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita butuh firman Tuhan paling tidak setiap minggu kita dengar khotbah seperti ini, atau Bapak Ibu bisa dengar di Spotify atau mungkin di online, khotbah-khotbah online. Kenapa kita perlu firman Tuhan setiap hari? Untuk menyadarkan kita bahwa kita ini anak-anak terang. Kita ini seperti burung Raja Wali, kita ini anak Raja Wali. Seperti Simba yang diingatkan tadi, remember who you are, Simba. Kamu bukan sekedar hidup Hakuna Matata, don't you worry, happy-happy saja, tapi kamu punya panggilan. Kamu adalah anak raja. Bapak Ibu saudara sekalian, di Yesaya pasal 60, ayat 1. Ini sebenarnya biasanya diberikan pada saat Natal, firman ini. Tapi firman yang sama saya akan tutup untuk kita pada hari ini, ibadah kita pada pagi hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, dalam masuk minggu-minggu Prapaskah ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dan garam dunia. Dan tadi dalam Efesus, Rasul Paulus berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan Yesaya pasal 60 ayat 1 hari berkata, bangkitlah, karena terang sudah datang. Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita masuk Jumat Agung nanti, dalam minggu-minggu ini, kita disadarkan kembali panggilan kita, bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi terus mengalami pembaruan akal budi kita, sehingga kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, dalam minggu-minggu suci ini, menuju Paskah hari Jumat, biar kami terus disadarkan, roh kami digugah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Kami adalah garam dunia, yang mengawetkan dunia yang sedang terhilang dan membusuk ini, dan memberikan rasa dan warna yang berbeda. Dan kami adalah terang yang menerangi setiap kegelapan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, maupun yang tidak hadir dan menyaksikan lewat YouTube nanti ketika sudah di-upload, bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Kami dipanggil dengan apapun yang kami kerjakan sebagai alat untuk membawa kemuliaan-Mu datang di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati.